Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam dengan anggota saya Erseni Damiati dengan NIM 038, saya Deja Putri Maswari dengan NIM 039, saya Tiara Mahdiwi dengan NIM 037, Saya Ridho Imam Wibowo dengan NIM 034. Saya Suhendra Sri Pratama dengan NIM 035. Saya Adnan Ideal Saban dengan NIM 033. Ayam petelur adalah ayam yang menghasilkan telur dan dimanfaatkan oleh manusia untuk sumber protein. Ayam petelur terkadang diletakkan dalam kandang yang sempit, padahal di dalam agama Islam ada ilmu kemuliaan hewan ternak. Oleh karena itu, kita akan membahas tersebut. Nah teman-teman, penyebab dalam praktik kepeternakan meletakkan ayam pada kandang yang sempit adalah untuk memaksimalkan produksi telur. Kasus ini memberikan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah melalui pandangan Islam dan melalui pandangan praktek kepeternakan. Saya akan menjelaskan dua pandangan tersebut. Yang pertama adalah melalui pandangan Islam. Islam mempunyai pedoman dalam memperlakukan hewan atau etika terhadap hewan. Maqasid al-syariah penting dari pedoman ini. Prinsip-prinsip dalam memberi makan, minum, dan perlakuan baik terhadap hewan dijunjung tinggi dalam Islam. Perlakuan buruk atau penyiksaan terhadap hewan dilarang dalam Islam. Lalu yang kedua, dalam praktek kepeternakan. Dalam praktek kepeternakan, ayam diletakkan pada kandang yang sempit berfungsi untuk memproduksi telur secara maksimal dan dalam ekonomi sangat menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menurut ilmu praktik kepeternakan. Pembuatan kandang itu harus memberikan rasa nyaman bagi ayam sebagai penghuninya. Kenyamanan tersebut akan mempengaruhi produktivitas ayam. Oleh karena itu, kondisi ayam itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan bagi pertumbuhan ayam. Baik teman-teman, berikut merupakan syarat kandang menurut ilmu kepeternakan. Yang pertama adalah letak kandang yang harus memungkinkan sinar matahari pagi leluasa untuk masuk ke dalam kandang. Kenapa sih kandang ayam harus lebar? Karena hal ini akan membuat ayam bertelur merasa lebih nyaman dan aman di dalamnya. Kondisi kandang yang bersih juga akan mempengaruhi kesejahteraan ayam bertelur. Selain itu, kandang yang lebar juga memudahkan peternak dalam memantau kesehatan individu ayam tersebut. Yang kedua adalah letak kandang yang memungkinkan sinar matahari pagi leluasa masuk ke dalam kandang memiliki beberapa manfaat penting, terutama untuk hewan ternak seperti ayam. Berikut adalah alasan mengapa letak kandang harus memungkinkan sinar matahari pagi leluasa masuk ke dalam kandang, yaitu untuk kenyamanan hewan ternak. Dalam pandangan ilmu peternakan, ada juga hal yang dilakukan untuk kenyamanan ternak, seperti sinar pagi yang masuk ke dalam kandang dapat memberikan efek psikologis yang positif bagi hewan ternak, seperti meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan hewan tersebut. Nah, teman-teman, tadi itu adalah beberapa alasan dari ilmu kepeternakan mengapa kandang ayam harus lebar. Sekarang saya akan menyebutkan fungsi kandang yang lebar menurut jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Rashaf yang berjudul Pengetahuan Penetasan Telur yang dipublikasikan pada tahun 1991. Fungsinya adalah membuat ternak peliharaan dapat berproduksi dengan baik. Nah, kandang sempit yang menguras energi ayam sebenarnya tidak membuat ayam memproduksi lebih banyak telur, karena kandang yang sempit dan tidak memadai bagi ayam dapat mengakibatkan stres pada ayam, yang pada gilirannya dapat mengurangi produksi telur. Ayam yang merasa tidak nyaman atau stres cenderung menghasilkan telur lebih sedikit. Semua yang tadi yang dijelaskan adalah menurut pandangan ilmiah. Sekarang adalah menurut pandangan Islam, yaitu Islam memberikan panduan mengenai etika terhadap hewan atau Mashhid al-Shahriyah. Mashhid al-Shahriyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam. Konsep ini merupakan 5 prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks kandang hewan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan sebagai berikut. Menjaga jiwa. Kandang hewan harus dirancang sedemikian rupa sehingga hewan yang dipelihara di dalamnya tidak mengalami penderitaan atau stres yang berlebihan.
Kandang yang terlalu sempit dapat menyebabkan hewan merasa tidak nyaman dalam berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraannya. Menjaga akal hewan yang dipelihara dalam kandang yang sesuai dengan kebutuhan alaminya akan memiliki kondisi fisik dan mental yang baik. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan baik dalam lingkungan mereka dan mempertahankan tingkat kecerdasannya yang optimal. Lalu yang ketiga adalah menjaga keturunan. Kandang hewan yang baik harus memungkinkan hewan untuk berkembang biak dengan alami dan sehat. Kandang yang terlalu sempit atau tidak memadai dapat memastikan keberlanjutan usaha peternakan. Solusi sebagai tanggapan atas masalah yang ditemukan, terdapat 2 penyelesaian masalah yang bisa kami berikan. Yang pertama, dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesejahteraan ternak, terutama pada masalah saat ini. Kasus kandang sempit guna produktivitas ayam petelur yang optimal. Adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi solusi serta menyadarkan peternak untuk melakukan ternak seperti makhluk hidup yang layak diberikan kebebasan. Solusi yang kedua, menggunakan sistem kemitraan. Salah satu penyebab peternak milih kandang sempit karena kurangnya modal untuk membuat kandang yang layak. Dengan menggunakan sistem kemitraan, entitas bisnis tidak akan mengeluarkan modal resiko yang berlebihan. Resiko yang ditanggung akan berkurang dan pemasaran akan terjamin. Kepatuhan salah satu pihak mitra terhadap penerapan etika bisnis sangat penting untuk keberhasilan kerjasama. Dalam Islam, kemitraan pada suatu bisnis disebut musyarakah, yang merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil 2 orang atau lebih, dan menyumbangkan modal dan skill dalam melakukan usaha, dan pembagian profit bisa atau tidak. Hikmahnya yaitu 1. Kesadaran akan kesejahteraan hewan. Kasus kandang sempit seringkali mendorong kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan. Hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan cara hewan dipelihara dan mendukung perubahan dalam praktik pemeliharaan hewan. Yang kedua, peningkatan standar pemeliharaan, yaitu tentang misalnya berita tentang kandang sempit seringkali mendorong pemerintah dan kelompok hak-hak hewan untuk meningkatkan standar pemeliharaan hewan. Nah, hal tersebut dapat mengarah pada peraturan yang lebih ketat dan praktik etis yang lebih ketat dalam industri peternakan. Hikmah 3. Edukasi dan evaluasi. Kasus kandang sempit dapat mendorong organisasi nirlaba dan kelompok advokasi hewan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesejahteraan hewan dan mendorong perubahan yang lebih baik. Dan hikmahnya, perubahan perilaku konsumen. Jika konsumen lebih sadar akan kandang sempit, mereka mungkin lebih berhati-hati dalam memilih barang-barang yang mereka beli dan mendukung produsen yang berkomitmen terhadap kesejahteraan hewan. Hal tersebut dapat memengaruhi perilaku mereka. Nah, kesimpulan yang kami ambil dari permasalahan yang kami bahas adalah dalam ilmu kepeternakan, demi mencapai produktivitas telur yang optimal, ayam seringkali ditempatkan dalam kandang yang sempit. Hal tersebut dilakukan agar ayam itu tidak banyak bergerak dan menghemat energi, sehingga mereka bisa fokus pada produksi telur. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan kesejahteraan hewan. Di sisi lain, dalam Islam terdapat panduan etika terhadap hewan. Agama Islam mengajarkan memperlakukanlah hal baik terhadap hewan, termasuk ayam. Hewan tuh harus diberi makan dengan baik, ditempatkan dalam lingkungan yang nyaman, dan tidak disiksa. Jadi terdapat perbedaan antara cara ilmu kepeternakan dan ajaran Islam memandang kasus ini. Ilmu kepeternakan lebih fokus pada produktivitas dan keuntungan ekonomi, sementara Islam menekankan perlakuan yang baik terhadap hewan dalam. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.